Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh hari yang baik. Hari Sabtu yang biasanya kita masih di rumah, tapi pagi ini kita sudah berkumpul di sekolahan. Dan ternyata perubahan yang terjadi itu sangat menyenangkan. Karena biasanya ketemu sama dapur ibu-ibu mungkin, atau yang lain mungkin masih kotak-atik sesuatu. Tapi kali ini kita pagi-pagi sudah bergegas dan rasanya nyenangin ya, di luar dari rutinitas itu. Yes. Apalagi biasanya jarang ketemu sama ibu-ibu di kanan dan sampingnya. Kali ini kita bercengkrama, bertegur sapa, mendapatkan informasi baru. Itu sangatlah nyaman. Sama seperti sekarang, lingkungannya, udaranya membuat kita tenang. Oke, hari ini sudah siap kita mendapatkan ilmu dan menerapkannya nanti setelah kita pulang. Siap ibu, bapak? Oke. Seperti yang kita lihat di sini ada yang namanya pengaruh gadget pada perilaku anak. Tapi yang perlu kita highlight adalah perilaku anak. Concern kita adalah bagaimana anak kita berperilaku. Maka dari itu kita singkirkan dulu pengaruh gadgetnya, tapi kita lihat sebenarnya anak kita itu seperti apa sih. Kita mulai dari situ, boleh? Nah, di sini kita mulai dari pertumbuhan dan perkembangan. Tadi Bu Haji sudah mengatakan bahwa anak kita ada berapa sih Bu? 1, 2, 3. Wah, Masya Allah ya. Itu tabungan kita nanti di akhirat. Ternyata ketika kita memiliki anak itu, kita perlu pikirkan, kita perlu concern terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Di sini kita pahami dulu, pertumbuhan dan perkembangan itu tuh ternyata berbeda. Apa sih yang berbeda? Kalau misalkan pertumbuhan itu bisa kita ukur, yang biasanya itu suka datang ke puskesmas atau ke dokter anak, diukur setiap bulannya anaknya tumbuhnya berapa, berat badannya, lingkar kepalanya, tinggi badannya. Itu adalah pertumbuhan, bisa terukur. Nanti 0 sampai 4 bulan harus naik berat badannya berapa. Nanti ketika umur 3 tahun, 4 tahun harus berapa berat badannya, tingginya normalnya berapa. Itu bisa terukur. Nah, tapi kalau misalkan perkembangan itu periodik, dan perkembangan itu ternyata seumur hidup. Bahkan saat ini usia kita sekarang ini masih dikatakan perkembangan. Usia perkembangan dewasa, dewasa awal, dewasa akhir, dewasa madya. Nah, jadi setiap perkembangan itu mempunyai fasenya. Apa sih yang menjadikan itu sebuah fase? Setiap urutannya ada yang matang. Apanya tuh yang matang? Kognitifnya, cara berpikir, apalagi motoriknya, otot-otot yang terbentuk, apalagi perilakunya, sikapnya. Habis itu apalagi emosi. Setiap fase usia itu ada yang matang di sana dan sesuai dan tepat. Nah, ketika sesuatu yang matang itu akan membentuk sebuah kepribadian, membentuk sebuah karakter, dan akhirnya bisa dikatakan bahwa adanya kematangan emosi, kematangan intelektual itu didasari dari fase-fase yang sesuai dengan usianya.
Nah, makanya dari itu ketika ibu melihat anak yang pada usia kelas 1 SD dia sudah duduk dengan nyaman, sudah bisa tersenyum, berinteraksi sesuai dengan kematangan usianya. Tapi berbeda kalau misalkan anak remaja belum bisa duduk dengan nyaman, dicolek belum bisa noleh, ditanya masih ragu-ragu. Kita perlu tanda tanya tuh di situ. Apa yang terjadi sama anak kita? Nah, disinilah pertumbuhan dan perkembangan berperan. Kalau misalkan pertumbuhannya kurang, tadi pertumbuhannya apa? Ketika berat badan tinggi, itu nanti juga akan mempengaruhi perkembangannya. Karena ketika pertumbuhan itu ada yang salah, ada yang belum sesuai, maka perkembangannya dia menjadi berat. Misalkan 0 sampai 4 bulan berat badannya belum terpenuhi, artinya nutrisinya belum tercukupi. Bagaimana otaknya bisa berkembang? Bagaimana ototnya kuat menopang badannya ketika nanti dia harus ukuran? Ketika nutrisinya, gizinya belum terpenuhi, karena kita mau berbicara tentang pertumbuhan. Dan ketika gizi belum terpenuhi, artinya berpikirnya, menerima stimulusnya seperti itu. Jadi erat kaitannya. Maka dari itu, yuk kita concern terlebih dahulu mengenai perkembangan anak kita. Oke. Jadi sebaiknya bagaimana sih perkembangan itu? Kita harus mulai dari dalam diri kita. Kita siap gak memiliki anak? Karena ternyata perkembangan itu dimulai dari masa konsepsi, perencanaan anak. Jadi kita rencanakan anak kita itu akan menjadi lebih sesuai dibandingkan kita hanya menyadari kita ingin punya anak, tapi kita belum menyadari apa yang menjadi kebutuhan ketika kita nanti sedang hamil, melahirkan. Kesiapan mental itu nanti akan mempengaruhi jadi dalam tubuh. Emosinya akan juga terasa sama anak kita. Kalau misalnya kita tegang, kita emosian, kita sedih terus, kenceng nggak perut kita itu akan terasa sama anak kita. Nah, ketika masa konsepsi, masa kehamilan itu berpengaruh pada anak, nantinya ketika dia lahir juga akan terpengaruh, emosi-emosinya akan terbawa. Maka sebenarnya anak ketika lahir itu bukan punya karakter yang kosong. Mereka nggak seperti kertas putih yang kita bentuk, tapi dia sudah membawa sifat, karakter, kepribadian sejak dia dikonsepsikan. Karena apa yang membentuknya? Lingkungan, ayah, ibu, emosi, gizi yang ibu masukin ke dalam tubuh akan terserap sama anak. Itulah yang dibentuk dari masa konsepsi tadi. Jadi kalau misalkan kita masih beranggapan bahwa anak kita lahir itu masih seperti kertas putih, kita bentuk, kita haruskan, nah itu yang salah. Karena pasti anak sudah membawa sifat karakter dari dia proses kehamilan. Makanya kadang-kadang kita suka bergetar, kok susah banget sih dibilangin, kok gak mau dia ngikutin aku, bahkan cuma minta pakai baju aja susah banget, makan aja susah banget. Ya, karena proses-proses tadi sudah terbentuk emosi-emosinya. Baik. Nah, sekarang kita lihatlah sebenarnya apa aja sih masa fase itu. Ini yang singkatnya ada pada masa bayi, masa balita, kanak-kanak awal, apalagi kanak-kanak tengah, sampai dewasa muda. Jadi yang dikatakan fase tadi seumur hidup, mereka ini seperti anak tangga anggapannya. Apa yang terjadi pada masa bayi itu nanti akan terbawa ke masa balita. Ketika masa balita terjadi sesuatu akan mempengaruhi masa kanak-kanak awalnya.
Ketika masa kanak-kanak awalnya sudah tertumpuk, nanti di kanak-kanak tengahnya atau di remaja, yang suka kita sebut remaja, usia remaja ini akan menjadi lebih beban. Nah, nanti ketika sudah memasuki dewasa, akan ada lagi hambatan dan itu akan tertumpuk. Jadi fase ke fase itu saling berkaitan. Jadi apa yang terjadi sama anak, apa yang kita bentuk sama anak, itu akan berkaitan dengan fase hidupnya. Sekarang kita perhatikan di masa anak-anak awal dan anak-anak tengah. Kadang anak kita menjadi lebih sulit untuk mendengar ketika dipanggil. Apa sih yang menyebabkan? Bisa jadi mungkin pada masa bayinya atau balitanya dia bisa dikatakan sibuk sendiri dengan aktivitasnya. Dalam arti dia sendirian, mau ngapa-ngapain, ibu atau bapaknya atau pengasuh lainnya melakukan aktivitas lain, yang penting anak kita kelihatan deh, yaudah main aja. Jadi nggak terjalin tuh interaksi. Karena tidak terjalannya interaksi pada kanak-kanak awal, atau bisa kita katakan saat mulai masuk sekolah dasar, kelas 1, kelas 2, mereka tuh kalau dicolek tuh gak nengok, atau mungkin mereka kurang ekspresif. Karena apa? Di rumah dari mulai bayi sampai balita nggak diajak untuk ekspresif, untuk interaksi. Jadinya untuk dia peka terhadap lingkungan, untuk dia mau bisa bersosialisasi sulit, karena dia nggak terbiasa dengan hal itu. Bisa jadi bukan karena dibiarkan main gitu aja, tapi karena kita sering ngomelin. Bayangkan, bayi atau balita kita sudah membuat jadwal biar kita nggak kesulitan aktivitas yang lain, biar nggak terpengaruh, membuat jadwal. Bagus sih, biar anak bisa tahu aturan. Tapi kadang-kadang malah kita memaksakan jadwal-jadwal tersebut. Anaknya lagi nggak pengen, anaknya terasa sesak karena setiap jamnya diatur terus-menerus. Akhirnya dia nggak bisa berekspresi. Pakai baju harus mainannya kalau yang sekarang lagi ada perkembangan baru yang estetik warna-warnanya kayak gitu. Pokoknya yang harus yang terlihat earth tone, padahal anaknya mau yang lain. Karena kita sudah membuat penjadwalan pemodelan pada anak kita dengan harapan anak kita bisa bagus kelihatannya, bisa lebih mandiri. Ternyata anak kita nge-ignore permintaan kita itu. Dia malah ngamuk, dia malah marah-marah, banting sana sini. Karena apa? Terasa sesak buat dia. Dia nggak bisa mengekspresikan hal yang dia inginkan. Padahal pada masa bayi dan balita itu adalah bentuk awal dia, pengenalan pada dunia. Tapi saat dia mau mengenal, kita nggak mengenalkannya, di mana dia terasa dirinya dia. Misalkan kita mau makan jeruk, tapi kita nggak dikasih kesempatan makan jeruk, apakah kita bisa mengenal rasa jeruk itu? Tidak. Jadi anak kita tidak pernah mengenal apa yang menjadi dirinya dia, apa yang menjadi dorongan dia, apa yang menjadi pikirannya dia. Nah, jangan kaget nantinya ketika sekolah dasar dia menarik diri atau mengganggu temennya, bahkan mungkin pada saat remaja puber, mereka lebih asik dengan dirinya sendiri karena dia nggak merasa diterima.
dapat kesempatan, akhirnya dia menarik diri. Apa sih kalau misalnya dampak dari menarik diri tadi? Otomatis komunikasinya dia terhambat. Cara menjalin hubungan kepada teman, kepada guru mungkin, kepada lingkungannya dia akan sulit karena dia nggak pernah dikasih kesempatan untuk berekspresi. Jadi gimana caranya kita mau mulai? Kalau misalkan logikanya kayak gini, gimana kita caranya tahu pergi ke warung kalau misalkan kita nggak dikasih contoh, kita nggak dikasih kesempatan. Kadang-kadang kita suka lupa, ini aja masa kamu nggak bisa gitu. Mungkin dia ngeliat, tapi kita memberikan kesempatan, nggak, ayo kamu mulai, kamu mau nyoba nggak ini. Tapi kalau kita nggak pernah memberikan kesempatan, contoh, gimana anak kita bisa tahu? Kadang-kadang kita sebagai orang tua suka lupa dengan itu. Kamu nih tinggal lihat mama nih, mama gini dong, masa kamu nggak bisa? Kayak gitu, gampang kan ini. Tapi kalau coba kita guidance, kita bimbing anak kita, dia akhirnya mulai terasa, oh gini ya mama, oh salah, ketemu salah, kita langsung mau main lagi. Masa kamu nggak bisa sih, ini doang salah. Makin meledak karena dia punya bakat di awal apa, dia nggak pernah mengekspresikan, dia nggak pernah mendapatkan kesempatan. Ketika dia disuruh nyoba ya bingung kayak gitu. Jadi gimana caranya buat anak-anak kita bisa maju kalau kita sering melakukan hal tersebut? Insya Allah tidak akan ada lagi yang seperti itu. Nah, akhirnya ketika masa dewasa awal itu mungkin sekitar usia baru lulus SMA atau mau masuk ke dunia baru profesional, misalkan dia mau kerja atau mau kuliah atau pengembangan diri yang lain, dia akan jadi bingung. Mungkin kalau sekolah karena sudah ada target-targetnya, pasti kalau kelas 1 naik ke kelas 2, nanti kelas 6 SD naik ke SMP, udah ada fasenya. Tapi kalau misalnya udah lulus SMA, mau kemana nak? Kemana ya nak? Bingung, nggak tahu. Si A mau ke dokteran, kayaknya bagus deh ke dokteran, ikut teman kayak gitu. Atau nanti pas lagi udah pilih jurusan semester 1-2, kayaknya berat banget buat aku, kayaknya nggak sanggup, akhirnya nggak selesai. Karena apa? Diawali pada masa bayi, pada masa bayi, balita, sama anak-anak awal, anak-anak tengah, mereka nggak menjadi diri dia. Akhirnya selama panjang usianya, dia hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh keluarga, lingkungan. Nantinya ketika sudah menjadi dewasa, dia akan kebingungan sendiri, mau seperti apa aku. Akan ada hambatan-hambatan baru. Oke, boleh lagi. Nah, inilah yang sekarang mungkin fase anak-anak ibu lagi alami atau nanti akan alami. Masa remaja itu erat kaitannya dengan puber. Jadi kalau masa remaja secara psikologis dan fisiologis, secara fisik di dalam itu mereka ada perubahan, ada tuntutan baru. Kalau misalkan dalam fisik ada perubahan hormon, gejolak-gejolak baru. Hormon-hormonnya ada yang berubah, mungkin bentuk tubuhnya ada yang berubah. Ketika bentuk itu ada yang berubah, pasti kita merasa gak nyaman. Ada dorongan sesuatu itu membuat anak kita gak nyaman. Di samping itu juga ada perubahan secara psikologisnya. Apa? Pencarian identitas diri. Apalagi
seksualitas. Ketika pada masa remaja itu masa transisi antara anak-anak remaja ke dewasa. Jadi remaja ini di tengah-tengah, dibilang anak-anak bukan, dibilang dewasa juga bukan. Jadi dia di tengah-tengah, masa ambang. Kalau kadang-kadang treatmentnya kurang tepat, dia akan cenderung lari ke dunianya. Seperti apa? Ketika identitas dirinya sedang terbentuk, sedang ya, artinya dia belum menentukan dirinya dia, karena bentuknya masih pencarian identitas. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ketika lingkungan rumah aman, komunikasinya positif, dia akan terus enak, dia akan terus komunikasi dengan orang tuanya, dia akan menceritakan, mengekspresikan apa yang terjadi dalam kesehariannya dia. Kalau dia memiliki hambatan juga dia akan cerita, mama si A mengganggu aku kayak gitu. Atau ketika ada pelajaran, mama ini aku nggak bisa di pelajaran ini, aku butuh les gitu. Dia udah tahu dirinya dia, kebutuhannya dia. Karena apa? Keluarganya aman, nyaman, dan komunikasinya positif. Tapi kalau misalnya yang tadi saya contohkan masa bayi, masa balitanya, komunikasinya sudah tidak terbentuk, artinya tidak ada sekuritas di sana. Adanya keharusan, artinya dia sudah tahu kalau misalnya aku ngomong ini nanti aku di ignorance, di neglect, diabaikan. Jadi aku gak akan ngomong, aku akan diam. Sekolah aja, pulang kalau ditanya gimana sekolahnya, I'm fine, aku baik-baik aja. Kalau enggak langsung masuk ke dalam kamar. Kalau orang tuanya udah bikin schedule lagi les, ya udah nanti les ya udah ikutin pola rutinitas saja, nggak ada komunikasi. Akhirnya dia nyari kenyamanan di mana? Di teman sekolah mungkin, di teman les mungkin, atau teman rumah mungkin, atau kalau misalkan teman sekolah gak nyaman, lingkungan sekolah gak nyaman, lingkungan yang di luar rumahnya juga gak nyaman, dia akan mencari-cari kenyamanan yang bisa dia terima. Kadang akhirnya banyak hal yang terjadi pada remaja ini, entah kenakalan, entah pornografi, bullying. Karena pada masa remaja itu yang tadi transisi antara sudah berakhir anak-anak dan dewasa menuju dewasa, di tengah-tengah inilah fisiknya sedang berubah, gak nyaman, mentalnya juga sedang berubah, secara kognitifnya berpikir. Yang tadinya kita biasanya anak-anak main di rumah, sekarang dia lebih banyak keluar rumah, otomatis cara pandang dia melihat dunia jadinya berbeda juga. Jadi jangan heran ketika anak remaja kata si A, aku tuh harusnya kayak gini loh mas. Yang biasanya dulu mungkin kalau ke teman-temannya, kata mamaku gak boleh loh gini, kata papaku harus gini loh. Sekarang pada masa remaja bukan kata mama kata papa lagi, tapi kata siapa? Kata teman. Kata teman kayak gini loh mas. Karena apa? Cara pandang dia terhadap lingkungan sudah berbeda, dunia sudah berbeda. Dia lebih akhirnya ke teman-teman kayak gitu. Nah di sini kita perlu menaruh perhatian pada masa remaja. Kita dampingin mereka ketika mereka mulai berbentuk, terlihat bentuk-bentuk tubuhnya mereka yang kayaknya ini mau mulai puber gitu. Yuk deketin secara emosional, dibangun kelekatannya sehingga anak itu tidak diam-diam di luar sana, kita nggak tahu. Karena kalau kita semakin bentak, semakin kita kerasin, anak itu nantinya semakin menjauh. Saat dewasa,
Akhirnya dia menjauh. Nanti pada saat dia mau menikah atau pacaran, tidak mengenal pacaran ini. Saat mulai mengenal laki-laki, aku gak mau. Apa yang terjadi sama diriku di rumah, nanti waktu menikah kejadian lagi. Akhirnya di fase balas dendam. Aku gak mau pokoknya pasanganku seperti ini. Nanti itu akan terjadi seperti itu, pandangan-pandangan itu akan muncul karena apa? Proses masa yang sebelumnya saling berkaitan tadi dan bertumpuk, itulah yang terjadi. Baik, lanjut. Nah, apa kaitan eratnya fase-fase tadi dengan gadget? Yang seperti kita tahu, kita nggak bisa nolak yang namanya teknologi, karena teknologi itu akan selalu ada. Bahkan dulu kita mengenal tangga, sekarang di mana-mana pakai eskalator. Itu juga bagian dari teknologi, pengembangan teknologi. Dulu mungkin ada talinya, kabelnya, bisa kemana-mana saya. Kita nggak bisa menolak perubahan itu, sama hal dengan gadget. Karena ternyata gadget itu juga bagian dari teknologi, dan semakin tiap tahunnya ada perubahan. Dulu kita saat COVID juga seperti itu mendapatkan perubahan. Apa yang berubah? Dulu anak-anak kita datang ke sekolah. Pada saat COVID, di mana? Di rumah. Pakai apa? Laptop, tablet, apalagi handphone. Akhirnya mau gak mau anak kita mengenal gadget. Dan itu bagian dari teknologi. Salah nggak teknologi itu? Tentunya tidak. Baik. Karena sebenarnya dengan adanya gadget kita dipermudah. Karena sebenarnya dengan adanya gadget kita bisa tahu sesuatu lebih mudah. Dulu mungkin kalau kita mau masak, cari resepnya di mana ya? Beli buku dulu, lama nggak? Pakai pakaian yang bagus dulu, bawa dompet, naik angkor mungkin zaman dulu, terus ke mall yang baru dapat, wah udah sampai 1 hari, baru dapat bukunya. Taunya isinya belum sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau sekarang pakai jempol aja, gak nyampe 1 jam udah dapat resepnya. Sebenarnya itu mempermudah kita. Apalagi menambah teman, jejaring. Ya. Sebagai kita yang sudah dewasa, tanpa kita pungkiri, dengan adanya gadget, teknologi, kita akhirnya lebih bisa menjangkau orang-orang yang di luar dari lingkungan yang biasanya kita temui, teman, keluarga. Apalagi munculnya metode-metode baru untuk mempermudah seorang belajar. Ya benar, kayak tadi COVID, kita jadi bisa belajar di rumah. Ya. Tapi ada tapinya. Semua hal ini bisa jadi bermanfaat kalau kita siap melakukannya. Contoh konkretnya gini, yang tadi. Biasanya kita naik tangga, kita fokus naik tangga. Tapi kalau pakai tadi apa namanya, tangga yang otomatis itu, iya eskalator. Kita kadang-kadang ada yang kejepit lah, ada yang nyangkut lah. Otomatis, kenapa kita nggak siap naik eskalator tadi? Jadi gagapnya gimana nih? Kakinya kanan kiri ya? Karena kita nggak siap. Begitu juga saat kedatangan gadget, dengan penuhnya manfaat segudang tadi, tapi kita nggak siap menerima hal itu. Kadang-kadang kita jadi overtime menggunakannya mungkin. Ketika overtime, apa yang terjadi? Pernah nggak kita scroll
gadget kita kadang-kadang cuma 5 menit, tahunya sampai setengah hari. Oke, apalagi kalau misalnya kita scroll sampai satu hari nonton drakor di handphone 1, 2, 3, 4 episode, habis gak waktu kita tiduran, duduk nyantai, ada nggak yang pegel-pegel? Ya, habis itu terasa nggak pusing, mata kita tegang, kering. Nah, itu yang sering kita tidak sadari, bahwa ternyata sikap-sikap seperti itu kita belum bijak memanfaatkannya, karena kita belum siap. Tadi ketika naik tangga, kita fokus, enak gak? Tapi kalau kita naik eskalator, kita nggak fokus, akhirnya nyangkut kebingungan tadi, nyaman gak? Nah, sama hal dengan gadget tadi, kalau kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa melihat kesiapan kita, akhirnya banyak hal yang terjadi sama diri kita. Kita belum bicara tentang anak, diri kita dulu, akhirnya terbuang. Nah, pengalamannya ini juga nantinya akan terbawa sama anak. Anak kita mencontoh apa yang kita lakukan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak ibu scroll lama-lama jenuh, bayangkan anak kita yang masih banyak butuh stimulus, scroll, habis gak waktu dia? Tentunya. Tapi ternyata ada lagi yang kurang didapat, stimulus yang seharusnya anak-anak itu bergerak, karena scroll tadi jadi gak gerak. Yang tadi pertumbuhan dan perkembangan jadi belum sesuai, karena seharusnya masa perkembangan anak-anak itu bertumbuh otot-otot, kelenturan fisik. Tapi kalau udah scroll, ada nggak yang hilang? Interaksinya, stimulusnya, dan akhirnya jadi dia mudah jenuh. Karena apa? Yang dilihat itu aja. Sama hal seperti tadi ketika bayi dan balita sibuk sendiri dengan aktivitasnya, dia tidak ada yang namanya main keterampilan. Jadi komunikasinya, keterampilan juga akan susah. Di sini nih, gadget juga berperan aktif pada stimulus tadi, keterampilan tadi, pengembangan tubuh tadi, fisik itu akan yang berpengaruh kalau terus ini harus dilakukan. Baik. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang menjadi faktor anak pengen banget bermain gadget? Nah, tadi saat ini kita berbicara pada anak-anak dan remaja. Biasanya hal ini terjadi, dorongan anak ingin bermain gadget itu karena kebutuhan emosional. Karena ketika kita terabaikan, pasti dong kita mencari sesuatu yang senang dan nyaman. Anak-anak sudah mendapatkan gadget, mengenal gadget, dia tahu di gadget itu dia bisa main, nonton banyak hal, akhirnya dia mencari kesenangan itu dari gadget. Apalagi kepuasan instan, anak bisa mendapatkan informasi ya, setelah dia puas pasti dong mau melakukan yang lain, apalagi game. Tertantang banget melakukannya, ada level-levelnya, semakin lagi. Jadi karena kesepian, dia tahu adanya kepuasan dengan gadget,
akan mencari terus. Ditambah lagi pengganti aktivitas fisik. Nah, yang tadi seharusnya anak mendapatkan stimulus gerak, pengembangan diri, misalkan dia les atau main interaksi dengan teman-temannya di luar. Gak ada itu, males dia. Karena apa? Dia udah terbiasa dengan gadgetnya. Kayak kita, gak biasa olahraga, disuruh olahraga enggak. Ya, anak juga gitu. Yang gak biasanya gerak, dia terbiasa dengan gadgetnya akan malas bergerak. Makanya anak-anak kalau dipanggil, "Nak, tolongin mama." Tar. Udah males gerak, dia senang mendapatkan kepuasan, kesepiannya dia hilang. Ya udah, itu yang terjadi. Apalagi perhatian media sosial. Nah, kalau misalnya udah ada anak-anak remaja, kadang kalau misalnya kita bicara tentang media sosial, TikTok, Instagram, kadang-kadang kita suka menemukan anak-anak balita, bukan anak-anak aja yang sudah sekolah, joget-joget. Bahkan mungkin sekarang balita atau bayi dijadikan bahan edukasi untuk pola asuh. Dia diminta untuk bicara di handphone, kayak gitu. Ketika banyak yang nonton, senang. Ketika ada yang perhatian, senang. Akhirnya dia mencari perhatian dan kesenangan dari media sosial. Karena ketika tahu di-publish, dia menulis sesuatu, dia memposting foto, video, dia mendapatkan love, dia mendapatkan like, komentar yang membuat dia diapresiasi, dia senang kok. Terus-terusan. Nah, balik lagi ketika anak remaja, kadang-kadang situasi sekarang banyak anak remaja yang gak nyaman di rumah maupun di lingkungan sekolah pertemanannya, dia mencari pertemanan di media sosial. Kita nggak tahu di mana orangnya, nggak kenal itu siapa, jadi dia berteman. Nanti kalau zaman dulu kita taunya kopi darat, main sama temen perong ini, dia naik sepeda, banyak yang terjadi sekarang seperti itu. Itulah yang menjadi faktor apa yang membuat anak ingin bermain gadget. Awalnya dari mana? Masa-masa fase tadi, kayak gitu. Baik. Nah, faktor lain anak bermain gadget, kontrol diri yang rendah. Otomatis ketika dia mencari kepuasan secara emosional, dia nggak siap terhadap teknologi itu. Akhirnya sebenarnya dia belum punya kontrol. Apalagi tadi kita mengatakan bahwa masih anak-anak, remaja, dia masih mencari dirinya dia. Dia belum tahu tuh batasan-batasan. Makanya kadang-kadang kita suka mengingat, nanti sekian jam ya nak main gadgetnya gitu, nanti di hari ini ya. Kalau nggak gitu dia nggak tahu. Karena apa? Kontrol dirinya rendah. Nanti pun saat di lingkungan orang yang sudah terpapar gadget, kontrol dirinya akan rendah. Karena apa? Orang yang sudah kontrol gadgetnya terus-terusan, hubungan interpersonalnya nggak akan terbangun. Akhirnya ketika mendapatkan suatu masalah, meledak-ledak atau menarik diri. Kenapa? Kontrol dirinya rendah. Keinginan keingatan yang tinggi. Oke. Ya, memang pada masa anak-anak dan remaja ini masa eksploratif. Kayak dulu kita kenalin gadget kita kepada anak balita, ngeliat layar yang warna lain, langsung matanya berbinar-binar. Wah, kayak gitu. Sentuh, berbeda lagi bentuknya. Sentuh lagi, beda lagi. Nah, berbeda-bedanya itu menjadi pengetahuan.
Makanya semakin sering intens kita berikan adalah kemajuan kebisaannya dia menggunakan teknologi. Mungkin dulu dia cuma bisa scroll, tapi pada saat dia udah tamat kanak-kanak atau balita, dia udah bisa bapaknya lagi kerja. Yang dulu mungkin awalnya di videoin, terus dia nggak layak, ibunya megang tombol VM, akhirnya dia nyoba bisa sekali, terus dikasih lagi 2 kali, bisa lagi, 3 kalinya bukan hanya tidak sengaja dia VM, tapi dia benar-benar bisa sampai nge-VM. Habis itu apa lagi perkembangannya? Ya habis itu dia bisa lain lagi pengetahuan tentang kebisaannya dia menggunakan gadget. Semakin berkembangnya dia intensitas menggunakan gadget, semakin banyak ingin tahunya dia apa aja yang bisa dilakukan. Maka dari itu, inilah yang terjadi. Keingintahuannya dia besar, tapi terkadang belum tepat sasarannya. Gadget yang intensitas itu tadi, self esteem yang rendah, harga diri yang rendah, anak yang menarik diri dari lingkungan sosialnya, dia memiliki kematangan emosionalnya yang rendah. Artinya dia kesepian, artinya dia nggak punya kegiatan, pelarian dianya hanya pada gadget. Semakin dia fokus terhadap gadgetnya, nggak terbentuk harga dirinya dia, kepercayaan dirinya dia nggak akan terbentuk. Kenapa? Dia hanya mengeksplorasi dirinya dia lewat layar handphone, yang seharusnya ada eye contact, adanya sentuhan, adanya apresiasi bentuk lisan, gestur, gak dapet, gak tumbuh. Karena hal yang tadi saya katakan itu adalah bagaimana cara menumbuhkan harga diri, kepercayaan diri dengan eye contact, sentuhan, penerimaan, apresiasi. Tapi kok nggak ada, cuma dari gadget. Gimana self esteemnya mau ada, kepercayaan dirinya mau ada, tapi kadang-kadang menampil kita menuntut. Kok kamu nggak bisa sih ngomong sama ini? Ayo dong kak, berani ngomong di depan kelas. Atau kita malah karena kita nervous, udah disuruh presentasi depan kelas. Ayo kamu bisa kak. Tapi karena anak kita nggak pernah merasakannya, interaksi tadi dia hanya cuma dari gadget, ya itu yang terjadi, bentuk self esteemnya rendah, kepercayaan dirinya rendah. Terus lagi masalah kesehatan mental, depresi dan kecemasan. Karena gadget itu bagian dari pelarian, banyaknya masalah yang ada di pikirannya yang tidak terucapkan tertumpulah di dalam, dan dia belum bisa mengontrol dirinya dia terhadap informasi apa yang baik dan benar buat dirinya dia. Kita aja kalau ngeliat media sosial scroll jenuh, penuh pikiran kita, apalagi anak kita sendiri yang masih kapasitasnya belum banyak kayak kita. Lama-lama dia akan muncul depresi, cemas, karena dia hanya pada gadgetnya. Oke, pengaruh gadget pada fisik dan perilaku anak. Nah, ketika anak sudah mengenal gadget, dia sudah mendapatkan kenyamanan. Kadang-kadang dia jadi nggak peka terhadap lingkungannya. Kadang juga mengabaikan. Kita dipanggil, anak kita memanggil kita memanggil anak kita, atau mungkin saat kita berbicara, lagi makan mungkin di meja makan, lagi duduk lagi nonton TV, udah sibuk scroll. Kita mah ngomong-ngomong, terus dapat tanggapan sekedarnya, asik sendiri. Akhirnya ya ini mengabaikan instruksi, interaksi. Ketika intensitasnya semakin kencang,
akhirnya menjadi ketergantungan. Sama kayak kita ya, kalau lagi nggak masak, nggak beberes rumah, lagi lenggang, tangan tuh langsung handphone, mana handphone, kayak gitu. Tanpa kita sadari kita juga sudah ketergantungan, kita mencari handphone. Itu juga yang terjadi sama anak kita. Kalau lagi lenggang, nggak ada kegiatan fisik atau pekerjaan rumah, anak kita langsung nyari handphone. Terganggunya kesehatan dari segi fisik seperti kurangnya waktu yang digunakan untuk beristirahat. Ya kadang-kadang kita sampai overtime. Begitu juga anak-anak kita menggunakan gadget. Ya kadang juga sampai nyuri-nyuri ya. Kita udah umpetin. Kadang-kadang suka masih ngambil dia sampai tengah malam. Habis itu akhirnya mempengaruhi konsentrasi belajarnya, bahkan mungkin kesulitan dia untuk sholat subuh, bangun pagi, schedule-nya jadi berantakan. Karena apa? Overtime dia menggunakan gadget. Yang seperti tadi, kesehatan fisik, karena dia tidak biasa bergerak, ototnya tidak terlatih, jadi kesehatan fisiknya jadi lemah, imunnya juga jadi kurang terbentuk. Makanya sekarang banyak anak-anak remaja fisiknya nggak sekuat kita zaman dulu. Kadang-kadang matanya sudah terganggu, udah pakai kacamata masih balita. Habis itu apalagi sering demam, kalau kecapean, sering pusing. Ya karena tubuhnya dia nggak pernah terlatih karena overtime menggunakan gadget. Nah ini yang keempat, konsentrasi belajar berkurang. Hanya kurang tidur otomatis mempengaruhi kesiapan berpikir atau otak kita. Karena biasanya kita aja kalau kurang tidur bisa jadi zombie ya Bu ya, suka jadi linglung. Dimana anak kita yang kurang tidur, yang seharusnya belajar pada pagi hari di sekolah gitu, karena overtime menggunakan gadget, tidurnya yang larut, akhirnya dia jadi nggak fokus menerima pembelajaran di sekolah. Konsentrasinya jadi berkurang, dan itu nggak cuma satu hari gara-gara dia begadang. Dengan adanya dia intensitas menggunakan gadget, ada yang namanya radiasi. Nah, radiasi itu masuk ke mata, ke tubuh anak, terserap, otomatis mempengaruhi pikiran, otaknya, perkembangan otak. Semakin kita seringnya men-scroll, tidak terlatih motoriknya, adanya radiasi, fokus anak semakin menurun, otomatis konsentrasi belajarnya juga semakin menurun. Yang akan mempengaruhi apa? Penurunan nilai akademis. Mungkin kelas 1-2 nya oke, tapi kelas 3, 4, 5 nya gimana? 6 nya gimana? Mungkin 1-2 itu pelajarannya masih ringan, tapi kalau udah kelas 3 baru kelihatan tuh, kok akademis anakku kok menurun ya? Kayak gitu. Ya karena pengaruhnya nggak instan, nggak langsung terjadi. Tapi berkala semakin seringnya menggunakan, semakin parahnya juga gangguan tersebut. Akhirnya ya sulit menyesuaikan diri, kepercayaan dirinya nggak ada, dia terkungkung dengan gadgetnya. Nah, maka dari itu insya Allah tidak akan terjadi pada anak kita, karena kita hari ini akan membangun pola asuh. Hadirkan hal ini pada
diri anak kita. Latihlah fisiknya dengan mengajak rutinitas, mungkin jalan kaki pada weekend, atau mungkin pada saat di rumah kita latih kemandirian anak dengan mengenalkan pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah itu bukan hanya untuk perempuan atau anak-anak remaja, anak dewasa saja, tapi dari anak-anak, bahkan mungkin balita sudah bisa kita libatkan. Anak-anak banyak tuh permainan anak-anak ya, kayak masak-masakan. Yuk kamu coba cuci piring masakan kamu. Bohong-bohongan. Dengan cara ngajarin kayak gitu anak-anak bergerak. Ketika dia mengusap piring, dia fokus. Padahal sebenarnya bentuknya dari permainan, tapi sebenarnya kita mengajarkan. Gini loh, nyuci piring, gini loh aktivitas sesungguhnya. Jadi masa balita kita ajarkan. Bahkan kalau saya lihat di toko permainan ada pelan, ada sapu, ya. Karena anak-anak balita sesungguhnya mereka tuh nggak tertarik sama mainan yang dia aneh-aneh. Mereka tuh melihat orang tuanya ngapain, akhirnya dia nyontoh. Makanya kadang-kadang dicari tuh baskom lah, remote lah, mainan yang bagusnya kan ditinggal. Itu sebenarnya tuh kesempatan buat kita mengenalkan aktivitas keseharian. Nantinya di kemudian hari dia kan jadi mandiri. Bukan saat ini dia harus benar-benar ngepel, enggak. Kita bermain pura-pura, bohong-bohongan. Kalau kita lagi ada yang kotor, mama mau nyapu, misalkan. Sapu kamu mah, kita bareng-bareng yuk, gitu. Dari situ ketika nyapu kita fokus gak pada sampahnya? Fokus. Otomatis kita melatih fokus, konsentrasi, gerak, tubuh. Otot-ototnya terlatih. Dari hal yang sederhana seperti itu, bukan cuma olahraga, itu akan melatih kesehatan fisiknya. Terus habis itu apa? Perawatan tubuhnya, kebersihannya. Kalau kita sudah kenalkan kebersihan, perawatan tubuh dari dini, itu akan terbiasa anak. Habis itu apa lagi? Kesehatan emosional, memberikan dukungan. Nah, seperti tadi ketika kita lagi nyapu, biasanya jangan lewat ya, mama lagi nyapu. Tapi kalau kita kasih kesempatan dia, kita dikasih dukungan dia nyari sapu mainannya dia, ikutan nyapu, walaupun akhirnya jadi nggak selesai, dia kebentuk tuh dukungan emosionalnya. Karena dia dapat kesempatan, akhirnya dia muncul tuh kepercayaan dirinya. Nanti kalau misalnya dia udah percaya diri, aku bisa kok, aku aja. Kadang-kadang anak kayak gitu, aku aja, dikit-dikit aku aja, aku bisa. Karena apa? Dapat dukungan emosional, dikasih kesempatan, nantinya dia akan berani. Bahkan kadang-kadang dulu saya lihat zaman saya sekolah, saat SMA, SMP, ada beberapa anak kalau daftar sekolah tuh nggak didampingin sama orang tua, karena dia udah dikasih kesempatan itu dia bisa dapat dukungan kayak gitu. Jadi dia terbiasa sendiri, bukan dipaksa sendiri, tapi dia dapat dukungan, sudah terisi, sudah siap, akhirnya dia bisa melakukan. Dia volunteer, membuat keputusan sendiri. Habis itu apa lagi? Pendidikan dan keterampilan sosial. Yes, seperti saat ini ibu memberikan fasilitas sekolah pada anak. Habis itu memberikan keterampilan di rumah, mungkin dibangkitkan lagi informasi mengenai PR, dilatih lagi pekerjaan tugas rumahnya. Habis itu apa lagi? Mungkin ibu di rumah sambil melatih menggambar, keterampilan tadi memfasilitasi, itu akan membuat anak kita berkembang.
nantinya jadi tahu apa yang dia suka, apa yang nggak disukanya, dia mau jadi apa. Karena kita memberikan pendidikan, keterampilan, dukungan, apresiasi pada diri anak. Seperti itu. Habis itu apa lagi, Mbak? Nah, pola asuh dan lingkungan sehat akan menumbuhkan anak sehat. Nah, pola asuh dan lingkungan. Nah, lingkungannya seperti apa nih? Pasti yang kita bicarakan di sini adalah orang yang ada di rumah. Pola asuhnya seperti apa? Orang yang di rumah tuh siapa aja? Ya pasti terdiri dari bapak, ibu, mungkin kakek nenek, habis itu saudara. Kita bicarakan inti. Mungkin bapak ibu yang biasa suka ada di rumah. Cara kita berkomunikasi itu seperti apa sih? Karena berkaitan dengan lingkungan yang sehat, pola asuh yang sehat. Kita bicaranya komunikasi seperti apa sama pasangan. Kalau kita terbiasa dengan komunikasi yang positif, dalam artian tidak ada penekanan intonasi, tidak ada yang namanya memaksakan. Di situ ditumbuhkan pengertian, penghargaan, kalaupun ada masalah bisa dibicarakan. Itu akan mempengaruhi orang yang ada di rumah. Kalau kita bisa komunikasi, enak gak? Nyaman gak? Yes. Otomatis kita kalau ke anak gimana? Enak juga. Tapi kalau misalnya kita ada masalah, nggak dikomunikasikan, hari ini tuh kayaknya kayak neraka banget, semuanya pengen dimarahin, kayak gitu. Padahal masalahnya sama pasangan, tapi kadang-kadang anak jadi ikutan. Bahkan mungkin anak melihat bertengkarnya orang tua. Maka dari itu sekarang yuk kita dulu diperbaiki. Cara kita komunikasi bagaimana ke pasangan kita, ke anak kita. Karena dengan caranya komunikasi yang baik, pemecahan masalahnya juga oke. Artinya kita apa? Menumbuhkan penghargaan, menghormati, penerimaan. Jadi ketika ada masalah, didiskusikan dengan nyaman. Jadi setiap ada masalah bisa dipecahkan, bukan ditunggu berlarut-larut. Habis itu apa lagi? Dampak positif dari pola asuh yang baik memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak. Ya, kalau misalkan kita nyaman kepada pasangan kita juga saling mendukung, saling membantu, bukan hanya part-part tugas. Ya kan aku kerja, aku juga kerja loh di rumah. Bahkan kerjaanku gak selesai, ada aja sampai tengah malam, besoknya ada lagi, kamu paling pulang sampai jam 5 sore. Nah, ada nggak tuh terbentuk penghargaan, penerimaan? Padahal sebenarnya di balik masalahnya capek. Tapi karena saling capek, akhirnya anak tidak tersentuh. Karena ketika kita ngomongin anak tidak tersentuh berkaitan dengan pola asuh. Jadi kita dulu diperbaiki. Ketika kita sudah memperbaiki diri kita bisa menjadi komunikasi interpersonal yang baik kepada pasangan kita. Pola asuh anak akan jadi lebih nyaman. Nanti ayah bisa membantu, ibu juga bisa membantu. Jadi saling. Ketika salingnya tadi anak melihat dan mencontoh. Banyak kalau sekarang di media sosial, banyak akhirnya bapak-bapak ikut berkontribusi. Ibunya disuruh tiduran, istirahat, ayahnya gantiin popok, atau mungkin ibunya lagi makan, atau mulutnya belepotan, bapaknya ngelap mulut ibunya. Nanti dicontoh sama anaknya, diaduk tisu, dielap. Nah itu benar. Maka dari itu kita contohkan yang baik, anak kita akan menjadi baik. Kayak gitu.
Kalau kitanya nyaman, otomatis anak kita nyaman. Begitu pun dengan pasangan kita. Kalau pasangan kita nyaman, pasti ke lingkungannya juga akan nyaman, karena saling berkaitan. Kayak gitu. Apalagi hubungan keluarga menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung. Yes. Ketika kita menjalin keharmonisan dalam keluarga, ya otomatis ada dukungan di sana. Mental kita akhirnya jadi lebih stabil. Bukan mental anak aja, tapi mental kita juga stabil. Ayah bekerja juga nyaman, ibu di rumah juga nyaman, maupun ibu sebagai pekerja juga nyaman. Kenapa? Adanya komunikasi, co-parenting di sana, bukan hanya ibu saja atau bapak saja, atau mungkin neni, atau mungkin malah diasuh sama nenek. Tapi kita sendiri sudah menemukan kesadaran untuk membuat pola asuh pada anak, akhirnya berkembangnya keharmonisan. Seperti itu. Dimana? Sudah. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai penyampaian materi. Kita langsung buka pada pertanyaan. Baik. Jika ada yang mau bertanya boleh angkat tangan. Namanya siapa ibu? Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yayasan yang sudah mengadakan acara parenting ini. Dan perkenalkan, nama saya Eva Albana, saya wali dari Syahira Rahel kelas 1B. Ya, sedikit mau cerita dulu. Jadi saya punya lembaga. Lembaganya itu ada salah satu programnya namanya Toddler Class. Jadi untuk anak 2,5 tahun sampai dengan 3,5 tahun. Nah itu berdiri waktu tahun 2021 saat pandemi. Itu didasari dari keprihatinan saya akan wabahnya gadget ya saat itu gitu. Nah ternyata ini sudah menginjak tahun keempat, banyak yang mendaftar kepada kami itu justru dengan keluhan ADHD, ASD, dan speech delay. Nah yang pertama pertanyaannya, apa korelasi dari ASD, ADHD, speech delay dengan gadget? Karena setelah kami observasi sama orang tua, ternyata itu disebabkan dari pengaruh screen time yang berlebihan gitu ya. Nah yang keduanya pertanyaannya adalah bagaimana kami selaku lembaga menyikapi orang tua yang alhamdulillah sih beberapa yang udah mereka melakukan terapi juga gitu ya. Nah kalau kita sendiri kan sebetulnya tidak punya wewenang untuk itu karena tidak punya legalitas untuk melakukan terapi bicara, tapi alhamdulillah banyak yang terstimulus karena mungkin karena lingkungan yang baik gitu ya. Nah bagaimana menyikapi orang tua yang tidak open minded gitu ya. Mereka seakan-akan anaknya ya baik-baik saja padahal usianya sudah 4 tahun, masih dipanggil juga belum nengok gitu ya. Bahkan juga belum ada kata-kata gitu. Itu bagaimana cara menyikapinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya Ibu. Bentuk kegiatan itu sangat baik sekali. Ya, erat sangat kaitannya dengan gadget mengenai jawaban yang pertama. Karena yang tadi saya katakan bahwa ketika kita berbicara dalam gadget, kita hanya fokus satu hal, gadget. Biasanya kalau kita megang handphone tuh kayak gimana? Gini, bayangkan itu situasinya anak-anak usia 2,5 tahun sampai 3,5 tahun. Bahkan mungkin sebelum dari itu dia sudah mengenal gadget. Dia duduk anteng atau tengkurap dengan posisi yang hanya itu aja. Ketika megang gadget itu benda keras. Kan tadi saya katakan bahwa ada fase-fase tertentu PR-PR anak harus diselesaikan karena nanti akan bertumpuk pada fase berikutnya.
andai kata kita bicara pada saat usia MPASI, karena biasanya penggunaan gadget itu dari MPASI. Anak dia mau makan, didudukin, ditaruh handphone depannya, tablet depannya, atau mungkin TV. Kira-kira anak akan fokus gak makannya? Gak fokus, dia akan tertarik dengan layar yang bergerak, yang warna-warni, bahkan mungkin dia nggak tahu konten isi yang dia tonton itu apa. Dia cuma tahu, anak kan biasanya seringnya lihat warna, suara, pekanya. Nah, ini warna dan suara gerakan itu ada di layar, sedangkan situasinya lagi makan. Bisa fokus gak dia sama makannya? Tidak. Artinya dia tidak pernah merasakan yang namanya fokus, karena dalam suatu kegiatan ada kegiatan yang lainnya. Nah, dari situ habis itu apalagi ketika nggak cuma makan aja, lagi mau tidur, atau mungkin ibunya lagi ngapain dikasih gadget. Seharusnya ketika anak sudah MPASI, apa aja perilakunya ibu? Duduk, ngoprek-ngoprek, mungkin dia belajar ngerangkak, tapi nggak dapet karena apa? Ayam TV, duduk, mungkin di baby walker ditaruhnya, atau di tempat duduknya dia waktu lagi makan. Ada nggak dia stimulus untuk bergerak? Nggak ada. Dia cuma terpaku pada layar, yang seharusnya dia belajar dengan bergerak. Ya seharusnya dia belajar tekstur dengan menyentuh. Seharusnya dia melakukan gerakan-gerakan yang lain, tapi tidak ada karena dia konsisten sikapnya seperti itu. Banyak gak yang terbuang? Seharusnya itu bagian dari fase, dan fase itu ketika satu fase selesai akan jadi matang, akan jadi sesuai. Tapi kalau misalkan pada akhirnya dia duduk belum sesuai, habis itu dia ngerangkak dilompat, nantinya di otaknya dia nggak ada keseimbangan, otak kiri kanannya nggak berkembang. Seharusnya ketika kita bertumbuh dan berkembang sesuai itu, kita memberikan stimulus, neuronnya aktif. Tapi karena cuma satu aktivitas jadi nggak aktif, dari pusat otaknya itu nggak berkembang gitu. Apalagi terus sampai 1 tahun, oh dia bisa berjalan, oh dia bisa merambat. Tapi fokusnya gimana? Karena dikasih gadget, matanya nggak eye contact. Kalau ngomong bablinya belum jelas. Bahkan mungkin saat di rumah udah dikasih gadget tapi nggak dikasih interaksi 2 arah ini. Akhirnya bahasanya yang keluar bablinya apa? Bahasa gadget. Kayak gitu. Ngerti nggak komunikasi sama lingkungan? Akhirnya lingkungan mengerti bahasanya dia karena gestur. Oh ini dia ngomong, misalkan mau makan tapi dia ngomongnya ba. Tapi karena dia resah, kita sudah hafal gestur tubuhnya dia. Oh ini artinya mau makan. Oh kamu mau makan. Apalagi dengan bahasa baik, mamam, kayak gitu. Mau nak, gitu. Kita malah ngikutin bahasa baik. Kita nggak mengarahkan yang benar. Akhirnya tidak terlatih. Nah ketika tidak terlatih itu tadi, motoriknya, ototnya, indera perabanya, otaknya, kanan kirinya nggak berkembang. Akhirnya telat dia bicara. Nah ketika telat bicara, tidak diarahkan, dia sudah mengenal gadget dari sebelumnya atau mulai dari fase 2,5 tahun itu, dia senang dengan gadget, dia sibuk dengan aktivitasnya. Karena tadi apa? Gadget itu menarik buat mereka, dia senang, dia bisa eksplorasi. Akhirnya anak yang sibuk sendiri terlalu lama, dia jadinya punya dunianya. Ketika punya dunianya,
proses imajinasi, karena anak-anak kan masih bentuknya imajinasi. Imajinasinya terbentuk lebih intens. Nah, nanti tuh akan muncul gejala speech delay karena dia sibuk dengan dunianya. Habis itu apalagi ternyata muncul gejala autism. Dia nggak noleh kalau dipanggil. Dia harus ditarik badannya baru ngomong. Konteksnya kemana-mana. Terus akhirnya ada mulai omongan gak berarti, gak ada artinya. Tahu-tahu ada suara gitu. Orang ASD kan kayak gitu. Terus ada kekakuan ketok-ketok tangan. Karena apa? Gak ada stimulus dari awalnya. Dia hanya punya gadgetnya dengan tadi sikap yang begitu aja konsisten. Jadinya terbentuklah gejala speech delay, autism, atau mungkin yang lain. Karena mungkin biasanya autism itu bisa jadi karena speech delay. Awalnya mungkin dari speech delay dulu yang belum terselesaikan komunikasinya, proses bahasa, artinya interaksinya nggak ada kalau kita sederhanakan. Speech delay itu kan karena gangguan bicara, bahasa, bisa terbentuk dari mungkin fase gerundung, merangkak, merambat, jalannya terlambat, atau bisa jadi karena ada situasi saat kelahiran, proses fisiknya dia yang harus butuh pengobatan atau terapi, akhirnya mempengaruhi perkembangan yang lain. Nah, yang tadi saya katakan, pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkaitan. Faktor-faktor yang tadi akhirnya membuat situasi baru tadi, speech delay, autism, dan nanti banyak hal lagi yang terjadi kayak gitu. Nah, pertanyaan kedua, gimana sih caranya kita menumbuhkan kepedulian kepada orang tua untuk open minded terhadap situasi anaknya? Kita bisa balikin lagi kepada ibunya bahwa harapan ibu itu seperti apa. Coba perhatikan apa yang menjadi kerepotan ibu di dalam rumah. Apakah itu situasi yang seharusnya terjadi sama anak? Kita balikin lagi kondisinya kepada ibunya, bukan kita memberikan nasihat. Biasanya kalau nasihat itu kurang didengar. Tapi kalau kita balikin lagi situasinya kepada orang tuanya, oh jadi kalau di rumah itu adanya komunikasi enggak? Oh ini komunikasinya kayak gitu ya. Oh jadi itu belum ada omongan-omongan yang banyak ya Bu, padahal tuh usianya segini ya. Akhirnya mikir gak orang tuanya? Yes, walaupun mungkin di depan kita dia denial, gak terima, tapi saat dia pulang mungkin dia memikirkannya kayak gitu. Kita menemukan kesadaran perubahan-perubahan pada diri anak tersebut yang belum sesuai, itu sudah menjadi cukup. Tugas kita hanya sampai sana. Selanjutnya dia mau terapi, itu dibalikin lagi kepada orang tua. Karena kalau misalnya kita terus informasikan, itu membuat ketidaknyamanan, anak itu akan semakin dineglect, diabaikan. Akhirnya anak itu tidak diterima sama orang tuanya. Jadinya lebih baik kita prosesnya menerima dulu kondisi orang tuanya, kita hadirkan kesadaran dia tentang perubahan-perubahan anaknya, lalu balikin lagi. Biarkan orang tua yang memutuskan apa yang selanjutnya harus dilakukan. Karena banyak ya orang tua memang punya harapan penuh pada anaknya, kayak gitu. Baik, gimana Ibu? Oke, sama-sama. Ada lagi mau bertanya? Ayo monggo Bunda yang mau bertanya. Oh Bapak dulu ya Bunda ya. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Kartono, wali murid kelas 7. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menyetop anak main HP ketika sudah melebihi batas yang tidak menimbulkan pertentangan pada si anak tersebut. Yang kedua, yang sudah saya alami ini, saya
melakukan hal tersebut, menyetop anak main HP, sehingga anak tersebut itu marah terhadap orang tua, yang marahnya itu tidak mau diajak komunikasi, tidak respon, ya itu. Oke, terima kasih. Masya Allah. Ini yang pasti sering banget dialami sama kita semua ya Bu ya, bagaimana caranya menyetop. Biasanya kalau kita sudah ketergantungan, emang susah sekali untuk ada pembiasaan baru. Tapi biasanya ketika kita sudah membuat penjadwalan bermain gadget, kita biasanya anak itu terbentuk dari behavior, kebiasaan, habit gitu. Kalau kita biasanya dimulai dengan sebuah komitmen, kadang memang anak tuh sudah tahu, misalkan, oh kamu cuma 30 menit, nanti kelas 9 udah harus selesai ya. Tapi ternyata jam 9 itu di angka 9 itu belum mau. Akhirnya dia bertengkar di sana. Kita terus punya komitmen membuat ketegasan. Bangun ketegasan itu tetap angka 9 ambil. Tapi ambilnya itu bukan langsung kita langsung sibuk dengan situasi masing-masing, bapaknya main atau bapaknya nonton atau baca koran, anaknya jadi nggak ada aktivitas, tapi salurkan dengan aktivitas yang lain, ajak kayak gitu. Kan anak itu main handphone karena ngisi waktu atau mungkin karena dia senang ingin melakukan sesuatu, jadinya kita cari alternatif kegiatan. Misalkan, oke, jam angka 9 selesai, kita ini ya, oh pasti bakal ngomong dulu, ya pasti jelas. Tapi kalau kita tegas, konsisten melakukan terus-menerus, lama-lama yang tadi anaknya nggak mau, akhirnya jadi mau. Mengambek atau marah, itu biarkan dia meregulasi emosinya. Tapi setelah itu, kita dengerin lagi, tadi kamu nggak suka ya? Diambil, tapi ini yuk, main ini yuk, kayak gitu, main ini yuk. Atau setelahnya kita cerita-cerita, akhirnya kan terjadi komunikasi. Artinya adalah di sini mengganti aktivitas yang lain. Ketika lagi ada penolakan atau marah tadi, kita validasi, kita berikan kesempatan dia untuk marah, karena marah, kesel itu kan bagian dari proses emosi. Emosi itu normal terjadi pada semua orang, dan itu berhak orang itu mengungkapkan dengan cara kita nge-guidance untuk mengungkapin, dengan cara kita memahami gak nyamannya dia. Akhirnya lama-lama dia tone down emosinya tersebut dan dia mau mendengar. Mungkin itu struggle-nya membentuk situasi baru itu akan lama, mungkin sebulan, 3 bulan, tapi lepas dari itu lama-lama dia akan kooperatif kayak gitu. Jadi memang pada orang yang ketergantungan pasti prosesnya gak nyaman dia, tapi konsisten dan tegas itu dengan dukungan lingkungan, semuanya juga gak main handphone, itu fair buat dia. Jadi kita aktivitas bareng-bareng di sana itu bagus buat anak. Gimana Bapak? Baik, ada pertanyaan lagi? Tadi Pertanyaan ketiga, oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini di luar tema, tidak apa-apa ya, mumpung ada Andinya. Sekilas ilmu atau yang pernah saya dapat bahwasanya seorang anak adalah fotokopi atau gambaran dari orang tua. Kedua, pendidikan itu di luar mungkin lebih susah daripada ketika kita mengandung si janin tersebut. Dalam artian ketika kita mengandung lebih baik kita tuh kan kadang suka emosi atau apa, bagaimana cara mengatasi itu pun juga berpengaruh ya saat kita sedang mengandung. Nah, untuk selain itu konsumsi makanan pun juga berpengaruh kalau yang saya tahu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan misalkan agar anak ini sekarang ya kebanyakan kan anak lebih
galak atau lebih berani ya daripada kita ngasih tahu A dia bisa menjawab. Nah, bagaimana caranya agar anak ini bisa di rule-nya gitu ya, di rule-nya maksudnya konsumsi apa yang misalkan proteinnya harus segini-segini, keseimbangan tersebut itu diperlukan juga, dan bagaimana dengan takarannya, kemudian edukasi ketika kita sedang mengandung baiknya seperti apa, karena lebih baik kita menanamkan semenjak dini daripada kita udah di luar. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu langsung dijawab. Iya. Ini saya mau konfirmasi dulu. Berarti ini bagaimana proses perencanaan sebelum adanya anak ya Bu ya? Oh, oke. Jadi pada saat bagaimana konsumsi apa pada saat anak-anak ini gitu ya, dan mungkin bisa jadi pada saat mengandung juga apa yang harus dilakukan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Jadi gini, untuk nutrisi sebenarnya itu bukan ranahnya saya, tapi yang bisa saya sampaikan di sini menyangkut nutrisi adalah ketika kita memakan sesuatu dengan cukup sesuai dengan batasnya, artinya kita nggak makan gula berlebihan. Ketika kita sudah misalkan kita makan roti yang berselai atau makan donat yang manis, itu sudah cukup untuk satu hari. Nantinya di siang hari atau malam hari kita nggak konsumsi lagi. Karena apa? Biasanya gula kita konsumsi pada pagi hari itu membuat kita lemes. Kayak misalnya kita makan nasi uduk atau makan nasi putih pada sarapan kita jadinya ngantuk. Yes. Tapi kalau kita makan porsi cukup, kayak misalkan nasinya sedikit aja gitu, atau enggak kita makan proteinnya aja sama seratnya yang cukup, lebih enak gak? Atau kita makan misalkan nasi uduk porsi nasi kucing yang sedikit, lebih nyaman atau makan nasi uduk yang biasanya kita beli yang sebungkus gede? Mana yang lebih nyaman dikonsumsi? Enak pasti puasnya nasi uduk yang sebungkus besar. Tapi ternyata tubuh kita butuhnya yang seimbang, yang mungkin nasi uduk yang bungkusnya porsi nasi kucing. Karena apa? Kita baru mengawali hari, tubuh kita baru bangun nih gitu, baru ganti shift gitu. Kalau udah langsung donat jedil, nasi uduk sebungkus gede atau nasi padang, kelabakan nggak tubuh kita menyeimbangkannya? Logikanya gini, kalau kita bekerja, kita udah punya plot-plotnya tersistem, nyaman nggak Bu? Tapi tiba-tiba kita tanpa tahu, suami kita bangun malam-malam ngoprek-ngoprek dapur, masak mie, ngeluarin panci, terus nyalain air, wah becek. Terus habis itu lagi piring atau mangkok, karena udah malam, kenyang, ngantuk, ditaruh deh itu pancinya, piringnya, gelasnya yang kotor di cucian piring. Besok paginya bangun tidur kita udah tahu mau ngapain, tapi karena ada yang mendadak cucian piring tadi, kaget gak kita Bu? Kesel gak kita Bu? Nah itu yang terjadi juga sama tubuh, kayak gitu. Sesuatu yang mendadak dengan porsi yang banyak itu pasti kita kelabakan.
organ tubuh kita kan nggak bisa ngomong, tapi kita bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang nggak nyaman. Tiba-tiba pusing nih, atau apalagi yang sakit perut, itu sebenarnya sinyal-sinyal tubuh yang terjadi. Ada apa dengan tubuh kita? Biasanya dia suka cari-cari, oh mungkin karena kemarin aku makan pedas, kayak gitu. Oh kemarin karena aku kurang tidur, kayak gitu. Maka dari itu nutrisi yang cukup itu baik. Makan nasi cukup yang sesuai dengan, biasanya kan kita suka ada ya orang-orang kesehatan sosialisasi 5 4 sempurna, maaf kalau saya salah, piringnya dibagi-bagi, sayur segini, nasi segini, protein segini, itulah yang cukup. Tapi kadang-kadang kita suka lupa karena dorongan nafsu, kabuk aja sudah, kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya pada masa konsepsi, dokter anak, OB-GYN, dokter kandungan udah mewanti-wanti, Bu, kalau lagi hamil jangan makan makanan yang mengandung gula dulu ya, kayak gitu. Bu, nanti minum ya vitamin asam folatnya ya. Bu, ini bagus loh buat kandungan. Nanti nih di bulan tertentu kayaknya beratnya kurang deh, coba deh ditambah yang lain gitu. Itu tuh dengan kita mendengar saran dokter aja, itu tuh udah bagus, tanpa kita kurangin atau lebih-lebihkan. Jadi sekarang kita lihat yang cukup. Kalau kita sudah makan cukup dengan nutrisi yang dikatakan kesehatan itu benar, kita lakukan, nutrisi sudah terpenuhi. Nah, itu kita bicara dengan nutrisi. Tapi kalau bicara tentang psikologis, kita lihat dulu dari diri kita. Kita siap gak punya anak? Karena yang mengandung diri kita. Kita perhatikan suami kita, pasangan kita. Kamu siap gak dengan beban ini? Karena kamu gak cuma menghidupi aku aja nih tanggung jawabnya, tapi nanti anak. Kayak gitu. Jadi bukan siapa yang harus siap, bukan ibu hamil aja, tapi suami juga perlu siap. Karena nanti ketika hamil itu saling membantu, kayak gitu. Ketika suami siap, otomatis saat kita mengandung kita terbantu. Kadang-kadang kan ada suami yang saking larutnya bekerja, istrinya harus kontrol kekandungan sendirian. Atau mungkin saat istrinya lagi hamil, si suaminya masih membiarkan istrinya lakukan pekerjaan rumah yang biasanya dulu sebelum hamil itu dilakukan. Karena kadang-kadang kan adanya kehamilan yang beresiko, kayak gitu. Karena yang tidak siap suami tadi itu akhirnya tertekan. Kan ketika lagi hamil, hormon kita kan berubah. Bukan cuma perut, tapi hormon dalam tubuh kita juga berubah. Otomatis kita jadi sensitif karena adanya perubahan hormon tadi. Nah, ketika sensitif ini akhirnya membuat tuh overthinking, kok suamiku kok nggak perhatian ya, kok suami aku kok sibuk banget ya, terus nggak apa-apa kan dia sibuk kerja. Akhirnya kita memaksakan diri untuk melakukan aktivitas. Nah, memaksakan dirinya tadi itu akhirnya jadi gagal. Mengandung kan 9 bulan, selama 9 bulan kita menahan, memaksakan diri, suami akhirnya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama istrinya. Karena sebenarnya memaksakan dirinya tadi kan proses pengertian, suami saya kan kerja segala macam, capek, jadi saya bisa kok. Tapi sebenarnya kita gak nyaman, tetap dipaksakan, akhirnya stres, terus sering kontraksi kenceng kayak gitu. Akhirnya
banyak hal yang terjadi sama diri kita. Karena apa? Ketidaksiapan kita sebagai orang tua atau calon orang tua, suami ataupun istri. Akhirnya istri jadi tidak siap mengandung atau memiliki anak karena diawali tidak adanya komunikasi. Nah, tapi kalau kita dari awal semuanya sudah dikomunikasikan, kita mampu mengungkapkan, mampu mengekspresikan, akhirnya ada yang namanya bentuk dari skill, ada yang bentuk dari fleksibel. Karena kita nggak berpikir nanti suamiku bakal marah nih, tapi nanti suamiku pasti mengerti. Jadi kalau misalnya nanti rumah berantakan, suami pulang kerja, dia pasti mengerti karena aku lagi hamil. Tapi kalau nggak ada pengertian, nggak adanya bentuk komunikasi yang tadi tuh, ya tadi tekanan itu akan mempengaruhi yang ada di perut janin calon bayi. Nah, makanya kadang-kadang kalau situasi kehamilan seperti itu, ketika lahir anaknya tuh rewel, anaknya tuh pengen banget digendong. Karena apa? Dia merasa aman dan nyaman, kan di dalam perut itu kan hangat. Ketika dia sentuhan skin to skin itu adanya kenyamanan, kehangatan, makanya dia senang digendong. Kalau zaman dulu mah pasti ngomongnya, ih jangan digendong dulu, nanti tuh jadi bau tangan. Padahal sebenarnya nggak gitu. Justru dengan anak meminta disentuh, digendong, itu tuh kan membuat rasa aman. Apalagi kalau digendongnya di dada, dia dengerin detak jantung yang biasa 9 bulan dia denger di dalam perut, karena udah keluar, dia nyari kenyamanan itu, sesuatu yang dia kenal. Dengan digendong dia merasa aman, makanya ketika digendong dia langsung diem, karena dia sesuatu yang dia sudah kenal di 9 bulan, detak jantung ibunya, sesuatu sensasi hangat ketika dipeluk, didekat. Nah, ketika ayah mengerti, kan kalau digendong itu kan bisa dengan siapa aja. Kalau ibu kelelahan, ayah bantu dengan ngegendong, akan jadi bonding baru buat ayah. Kayak gitu. Akhirnya ada peran antara kedua orang tua. Beda lagi kalau hal menyusui. Kalau menyusui kan pasti kan sama ibu. Kayak gitu. Nah, bonding ayah itu terbentuk dari hal-hal yang seperti itu, ngebantuin anak buat enggak gumoh saat habis minum ASI, habis itu ketika ibu istirahat, akhirnya ayah jadi ngegantiin si ibu, gantiin popok, tidurin, itu tuh ngejalin bonding, kayak gitu, jalin antara anak dan ayah. Saat anak dan ayahnya ada bonding dari masa bayi, anak tuh nggak jadi asing sama ayahnya sendiri, walaupun ayahnya sibuk kerja gitu. Dia akan ngerasa aman, berekspresif kayak gitu. Kalau misalkannya ayah nggak ada bonding sama sekali, ayahnya tuh sangatlah merugi. Karena apa? Sebelum anaknya launching, udah bondingnya sama siapa? Sama ibunya. Jadi ibu nggak perlu ada upaya apa-apa, anak udah lengkap. Tapi kalau sama ayah nggak menyusui, ayah nggak mengandung. Jadi sebenarnya perlu tantangan besar untuk ngejalin bonding itu ayah. Kayak gitu. Ayah yang butuh usaha PDKT lebih seharusnya sama anak. Dengan cara-cara komunikasi yang tepat, ayah jadinya willingness untuk membantu. Kadang-kadang kan kita kalau nggak komunikasinya nggak tepat, ayah pulang kerja langsung disodorin anak, aku kan masih capek bu, bentar kan macet, gini. Nah, tapi kalau komunikasi yang tepat, dia akan siap. Bu, bentar ya bu, aku mandi dulu, aku mau makan dulu, nanti susu semua udah siapkan, jadi nanti ibu istirahat, aku yang jaga. Karena ayahnya siap, ayahnya disambut dengan kenyamanan sama kita juga. Karena apa? Adanya komunikasi kayak gitu. Dengan terus menerus komunikasi, menjalin
penerimaan penghargaan yang tadi, akhirnya anak gak pernah tuh dengar yang namanya bentakan, omelan ibu sama bapaknya, kayak gitu. Gak ada tuh dia dengar intonasi kenceng atau kata-kata kasar, karena ibu bapaknya siap secara fisik dan mental. Nah, itu yang baik. Jadi dengan makanan yang cukup, kita usaha terus menjalin hubungan pasangan yang positif, akhirnya mempengaruhi perkembangan anak. Karena biasanya anak yang diawali dengan gelisah, gak nyaman, karena kita sering mengenalkan hal yang gak nyaman juga, kayak nada yang tinggi, bentakan, pengabaian, akhirnya anak juga terdampak kayak gitu. Maka dari itu kadang-kadang saya kalau ada kasus anak, saya lebih mengajak orang tua untuk konseling, karena sebenarnya anak yang terdampak. Apa yang terjadi sama anak, kita cari tahu dulu. Apa sih yang menjadi penyebab hal ini terjadi gitu. Biasanya kita suka cari-cari riwayatnya dari orang tua kayak gitu. Nah, apalagi yang perlu kita lakukan untuk mengoptimalkan diri anak? Dengan kita aktif memberikan stimulus yang sesuai dan tepat, anak akan jadi mampu dirinya dia sendiri. Dia nanti akan mampu menghadapi tantangan, dia akan mampu menetapkan dirinya pada cita-citanya dia akan mampu mengejar sesuatu ketika dia dihadapkan dengan ujian atau tantangan lain, misalkan harus berada di depan banyak orang berbicara, karena kita adanya dukungan, memberikan stimulus kayak gitu. Itu yang menjadi tepat dan sesuai buat anak, bukan hanya dari makanan. Makanan ini menjadi pendukung antara diri dengan fisiknya. Jadi dukungan, nutrisi yang cukup, perawatan yang baik, kebersihannya dijaga, lingkungan yang positif, itu akan mempengaruhi perkembangan diri anak-anak seperti itu. Baik, Agak banyak. sudah cukup, Insya Allah. Vika? Baik. Iya. Menarik nggak Bu materi hari ini? Menarik? Menarik, alhamdulillah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sekolah kita dari hari ini. Banyak ilmu yang kita dapat ya Ibu. Sesuai janji tadi yang sudah disampaikan, ada door prize Ibu ya, ada door prize apalagi ya bagi penanya. Jadi ini disampaikan hadiahnya. Tadi yang pertama Mama Rahel ya dari kelas 1B, monggo diterima. Sami-sami. Yang kedua Ayah Firas ya dari kelas 7A. Yang ketiga Mama Afika, ada apa namanya, penangan ya. Hadiah. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan ilmu buat kita semuanya bagaimana cara mengatasi anak-anak terutama dengan masalah gadget ya. Masih kurang Pak Bu? Masih mau ada yang nanya? Cukup. Ternyata sudah cukup untuk sesi pertanyaan. Baik, Ibu-ibu, untuk acara seminar parenting pada siang hari ini, pagi dan siang hari ini kita sudahi dan kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama karena kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk diri kita sendiri sebagai orang tua, untuk anak-anak kita ya. Ternyata
kalau tadi saya simak, kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya kepada anak-anak kita. Betul apa betul? Betul. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, karena mereka akan menirukan kita sebagai orang tua. Kalau kita memberikan contoh yang tidak baik, anak-anak kita akan meniru, begitu ya, terutama anak-anak di usia SD. Berbeda dengan SMP. Kalau SMP lebih diajak ngobrol, begitu Ibu ya? Iya, tepuk tangan. Lebih diajak ngobrol, lebih diajak kita saling sharing seperti itu untuk SMP. Bapak, seperti itu ya Bapak. Tadi karena mewakili SMP, pertanyaannya. Baik, demikian tadi seminar pada parenting pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita baca hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu selaku psikolog dan juga Ibu Haji selaku yayasan untuk memfasilitasi kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC ya. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.